Jadi juara bersama Abak Academy. Hai calon juara, kembali lagi di video Jadi Juara bersama Abak Academy. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe YouTube Abak Academy untuk mendapatkan update video pembahasan soal Olimpiade dan soal-soal lainnya. Kali ini kita akan bahas soal matematika, ASMOPS, eh, tahun ke-10. Ulang. Hai calon juara, kembali lagi di video Jadi Juara bersama Abak Academy. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe YouTube Abak Academy untuk mendapatkan update video pembahasan soal-soal Olimpiade dan soal-soal lainnya. Kali ini kita akan bahas soal matematika, ASMOPS, primary level, yaitu SD, eh, part ketiga, butir soal nomor 8. Seperti yang kita tahu sama-sama bahwa part ketiga itu adalah part dengan bobot poin terbesar dan tingkat kesukaran tertinggi juga untuk levelnya. Mari kita breakdown soal berikut. Eh, di soal ditanyakan bahwa carilah nilai terkecil dari bilangan bulat n di mana bilangan bulat n ini punya interval mulai dari 1000 sampai dengan 1100. Dan 111 pangkat N ditambah 222 pangkat N ditambah 333 pangkat N ditambah 444 pangkat N itu bisa dibagi 10. Nah, membahas kasus ini berarti itu kaitannya eh, hanya dua sih kawan-kawan. Dua. Yang pertama adalah pola atau jawabannya nol. Jadi gini, eh untuk kasus oke. Yang tadi, yang sok bijak tadi cut ya, yang sok bijak tadi cut. Kita breakdown kasusnya eh n di mana n itu punya batasan mulai dari 1000 kecil sama dari 1100. Oke. Kemudian sistem penjumlahan ini yaitu 1111, 2222, 3333, dan 4444 itu habis dibagi 10. Nah, begini kawan-kawan. Suatu bilangan habis dibagi 10 itu parameternya hanya satu tuh. Parameternya adalah satuannya harus nol. Kalau satuannya bukan nol, bilangannya jadi desimal. Nggak jadi bilangan integer, nggak jadi bilangan bulat dia. Nah, jadi satu-satunya cara agar penjumlahan angka yang bagaimana ini itu habis dibagi 10 adalah kita pastiin dulu tuh apakah penjumlahan dari satuan mereka itu semuanya nol. Kalau penjumlahan satuan mereka nol, maka kasusnya beres. Tinggal kita lihat pola dan kita tentukan berapa nilainya. Nah, langsung saja kita lakukan. Kita perhatikan bahwa satu itu polanya satu doang ya. Satu pangkat satu satu. Satu pangkat dua satu. Satu pangkat tiga satu. Mungkin yang berubah di puluhan dan ratusannya. Ingat, sekali lagi saya tekankan bahwa yang kita tinjau hanya satuan. Jadi kita nggak peduli dengan puluhan, ratusan, ribuan, nggak peduli. Yang kita tinjau hanya satuan. Nah, satu pangkat empat juga satu tuh. Nah, ini pangkat, ini N misalnya. Nah, N1, N2, N3, N4. Ingat ya, yang kita tinjau satuannya. Itu udah saya ingatkan ketiga kalinya. 2222, ketika pangkatnya satu, satunya dua. Ketika pangkatnya dua, satunya empat. Jelas ya. Karena puluhan nggak ada pengaruh kepada satuan ketika berpangkat. Justru satuan yang berpengaruh pada puluhan. Nah, ketika pangkatnya 3, satuannya 8. Ketika pangkatnya 4, satuannya 6. Ketika pangkatnya 5, satuannya 2. Balik lagi polanya ke sini, ke awal. Berarti polanya terhenti di 4 tuh. Oke, kita tandain 4 ini.
Sekarang kita tinjau 3. Ketika pangkatnya 1, 3. Ketika pangkatnya 2, 9. Ketika pangkatnya 3, 27. 7 doang kita tulis. Karena kita tinjau satuan keempat kali itu. Ketika pangkatnya 4, 7 kali 3, 21. 1. Ketika pangkatnya 5, 1 kali 3, 3. Ngulang lagi tuh ke awal. Kalau seandainya teman-teman tidak percaya, coba aja buat sampai 10 pangkat pertama. Nah, kita tinjau sekarang yang 4. 4 pangkat 1, 4. 4 pangkat 2, 16. 6. 4 pangkat 3, 4. Berarti ngulangnya di 2 doang tuh. 4 pangkat 4, 6 lagi. 4 pangkat 5, 4. Gitu. Nah, sekarang gini kawan-kawan. Tadi kan kita berharapnya jumlah dari satuan mereka itu adalah puluhan kan. Jumlah satuan mereka itu adalah puluhan. Sekarang tinggal kita cek aja tuh. Ketika N itu pangkat 1, apakah jumlah semua ini tuh puluhan? Coba kita analisa satu-satu. Ini kita kasih panah, kasih panah, kasih panah. Nah, kita analisa aja satu-satu. 1 tambah 2, 3. Tambah 3, 6. Tambah 4, 10. Oke, 10. Clear. Berarti ketika N pangkatnya itu 1, itu habis dibagi 10. Kita dapat kesimpulan ketika N pangkatnya itu 1, berarti dia habis dibagi 10. Kemudian kita tinjau yang pangkat 2. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 9, 14. 14 tambah 6, 20. Oke, 20. Juga habis dibagi 10. Berarti ketika pangkatnya 2 juga pasti habis dibagi 10. Sekarang ketika pangkatnya 3, 1 tambah 8, 9. Tambah 7, 16. Tambah 4, 20 juga tuh. Oke. Berarti ini juga pasti habis dibagi 10. Kenapa? Karena kita hanya meninjau satuannya aja. Kalau satuannya itu 10, atau habis atau kelipatan dari 10, maka perkaranya selesai itu gitu. Nah, sekarang kita tinjau yang pangkat 4. Pangkat 4, 1 tambah 6, 7. Tambah 1, 8. Tambah 6, 14. Berarti cuman ketika pangkatnya 4, dia nggak bisa dibagi 10. Oke, sekarang kita dapat kesimpulan tuh. Karena si ini itu si 2 dan si 3 itu punya polanya itu terulang setiap 4 kali. Setiap 4 kali polanya itu terulang. Ya, jadi ini urusannya KPK sih, KPK, ya KPK FPB sih. Ini kan 4 ya, ini terulang setiap 4, ini terulang setiap 4, ini terulang setiap 2, ini terulang setiap 1. Berarti KPK-nya berapa? Udah jelas KPK-nya 2. Maaf, KPK-nya 4. KPK-nya 4 kan? Oh, clear itu. Oh, saya rasa itu cukup gampang untuk memahami itu ya. Nah, eh KPK yang 4 itu maksudnya apa? Ketika pangkatnya itu habis dibagi 4, ketika pangkatnya itu habis dibagi 4, maka dia akan terhenti di sini. Dia akan terhenti di sini. Yang mana ini nggak bisa dibagi 10, karena ini hasilnya 14 satuannya. Ada 4-nya, bukan 0. Oke? Nah, sekarang eh, berarti kita hindarin tuh bilangan N, kita hindarin N yang pangkatnya yang kelipatan 4. Berarti N nggak boleh kelipatan 4 gitu. Nah, di sini kita punya batasan N itu besar dari 1000, kecil dari 1100. Karena kita pengennya the smallest positive integer of N, angka bulat positif terkecil si N, maka kita mulainya dari 1000 tentunya. Karena nilai N paling kecil pada interval ini itu 1000. N itu katanya besar dari 1000, kecil dari 1100. Otomatis N paling kecil itu 1000. Nggak boleh N-nya 999, nggak boleh. Karena N itu besar atau sama dari 1000 gitu. Ya udah, berarti gini loh, kalau seandainya kita bikin garis bilangan, ini 1000 nih. Ini 1100. Nah, N itu dari sini ke sini tuh. Nah, sementara 999 itu di sini. Berarti di luar jangkauan N dong. Ya kan? Saya harap bisa dipahami ya visualnya gitu. Nah, berarti
N paling kecil dalam tebakan kita 1000. Nah, namun 1000 itu dia habis dibagi 4. Dia kelipatan 4 kan? Karena dia kelipatan 4, pasti jumlah dari bilangan ini nggak habis dibagi 10. Nah, berapa dong N terkecil yang mau nih? Ya udah tambah aja satu, geser aja satu angka. Berarti 1001. Nah, 1001 itu hitungannya berarti kan 1000 itu kelipatan 4 ya. Berarti dia di sini tuh. Dia di sini. Nah, ketika kita tambah dengan satu, maka dia berubah posisinya di sini. Dia berubah posisinya di sini. Berubah posisinya di sini dan kesimpulannya adalah dia habis dibagi 10 karena jumlah satunya 10. Mungkin pertanyaan berikutnya muncul adalah kenapa kita tambahnya satu? Kenapa nggak kita tambah dua? Nggak kita tambah tiga? Karena kita pengen N itu minimal. Kalau kita tambah dua bisa nggak? Bisa. Berarti dia bakal finish di sini nih. Dia bakal finish di sini. Dia bakal finish di sini. Kalau kita tambah tiga boleh nggak? Bisa juga. Berarti dia bakal finish di sini kalau kita tambah tiga. Kita tambah tiga, dia finish di sini nih. Masalahnya, kalau kita tambah 2 kan jadi 102. Kalau kita tambah 3 jadi 103. 101, 102, 103 gedean mana? Maaf, 1001, 1002, 1003 itu gedean mana? Ya, udah jelas ini gede ya kan? Yang paling kecil ini. Karena kan kita pengennya yang paling kecil di Smileys value gitu. Nah, maka jawaban untuk kasus ini adalah 1001. Soalnya sangat analytical thinking ya, analytical thinking purely. Semoga bisa dipahami kawan-kawan. Sekian pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kawan-kawan.